Dalam langkah menuju Baitullah yang suci, hati tenang penuh cinta dan janji. Umroh bahagia membawa hati berseri, doa terucap harapan tak pernah mati. Irama talbiyah menggema di angkasa, menyatukan jiwa dalam rasa bahagia. Melihat Ka'bah penuh harap dan doa, hati tersentuh terikat cinta mulia. Travel umroh bahagia, teman langkah yang penuh cinta. Doa dan harap terangkai bersama, menuju ridho ilahi selama-lamanya. Dalam doaku terukir harapan, menyentuh jiwa dengan ketulusan. Bersama travel umroh bahagia, menyusuri jalan penuh keberkahan. Irama talbiyah menggema di angkasa, menyatukan jiwa dalam rasa bahagia. Melihat Ka'bah penuh harap dan doa, hati tersentuh terikat cinta mulia. Travel umroh bahagia, teman langkah yang penuh cinta. Doa dan harap terangkai bersama, menuju ridho ilahi selama-lamanya. Dalam doaku terukir harapan, menyentuh jiwa dengan ketulusan. Bersama travel umroh bahagia, menyusuri jalan penuh keberkahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu dan bapak semua, nggak apa-apa ya kita sembari makan, kita juga sekalian menikmati pada acara sore hari ini ya. Yang mau makan dipersilahkan. Saya buka dulu untuk acara pada sore hari ini. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati yaitu Bapak Agus Sugiarto, sekaligus CEO 1 dari PT Travel Umroh Bahagia. Beri tepuk tangan untuk beliau sekali lagi. Dan juga kita juga kedatangan yaitu CEO dari PT Bisnis Online Bahagia, Bapak Muhammad Nurifai. Beri tepuk tangan untuk beliau. Dan juga kita kedatangan pemateri nih yang spesial, jauh banget, yaitu dari Lampung. Beri applause untuk Bapak Haji Dahlan, pemateri kita pada sore hari ini. Oke, baik, terima kasih. Serta yang saya hormati semuanya, para jamaah umroh, travel umroh bahagia pada sore hari ini. Beri tepuk tangan juga buat kita semua. Biar semangat, gak ngantuk nih habis makan ya. Oke. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam acara manasik umroh yang diselenggarakan oleh PT Travel Umroh Bahagia pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum memulai rangkaian kegiatan pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar acara manasik kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Untuk berdoa saya persilakan. Oke, baik, untuk doa selesai.
Baik, di sini saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini ya. Yang pertama, kita sudah menjalankan tadi pembukaan dan doa bersama, dan juga nanti ada sambutan yaitu dari CEO dari Travel Umroh Bahagia dan juga CEO PT Bisnis Online Bahagia. Dan juga nanti kita ada penyampaian materi inti dari Manasik. Lalu ada sesi tanya jawab bagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang belum mengerti atau yang belum paham mengenai materi yang disampaikan, nanti kita ada sesi tanya jawab juga. Lalu nanti juga kita ada praktek manasik, terus juga nanti kita ada penutup. Saya mohon untuk partisipasi aktif dari seluruh peserta agar kegiatan ini berjalan dengan maksimal untuk kita semua. Oke, baik, kita langsung ke acara inti yaitu sambutan. Nah, sambutan pertama akan dibawakan langsung oleh Bapak Agus Sugiarto. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah seharusnya kita sebagai tamu Allah, kita sebagai orang terpilih, ya, dari sekian banyak sekali orang-orang di luar sana yang ingin seperti Bapak dan Ibu yang di sini. Tapi kali ini, di waktu sekarang ini, Allah memilih Bapak dan Ibu untuk bisa selama 12 hari ke depan melaksanakan segala rangkaian kegiatan ibadah umroh. Gimana Ibu, Bapak bahagia? Tuhan bahagianya? Iya. Karena baru selesai lagi. Belum ke sana ya. Ya, selawat dan salam mari kita sama-sama berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat yang mengikuti beliau. Dipakai ini di baju. Yang dimana kita selalu berharap bahwa kita akan dianggap sebagai umat beliau, dan juga kita berharap selalu syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Bapak dan Ibu, para jamaah umroh dari PT Travel Umroh Bahagia, kali ini adalah waktunya untuk Bapak dan Ibu. Ya, kita berharap kami sebagai penyelenggara dari rangkaian ibadah umroh kali ini, kami hanya sebagai ibaratnya wasilah atau perantara saja, mengantarkan Bapak dan Ibu untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan semua kegiatan dari awal hingga sampai akhir. Ya, kami hanya ibaratnya sebagai pelayan dari Bapak dan Ibu. Jadi umroh ini adalah panggilan Allah. Kita ini adalah tamu Allah. Kalau tamu artinya apa, Bu? Bapak? Apapun yang disediakan, apapun nanti yang Bapak dan Ibu ibaratnya dapati selama rangkaian waktu, rangkaian umroh ini, baik itu dalam artian menurut kita adalah baik atau buruk, terima Bapak. Namanya tamu, betul? Jadi jangan banyak nanti kalau ada apa kita mengeluh atau kita banyak jadi gelisah. Nggak usah, karena itu nanti akan mengurangi atau kita jadi nggak
relax, tidak enjoy untuk mengikuti segala rangkaian dari ibadah umroh ini. Ya, jadi kami dari PT Travel Umroh Bahagia berharap sesuai dengan ibaratnya nama travel bahagia. Kami berharap bahwa semua nanti untuk Bapak dan Ibu ini adalah dari awal sampai akhir bahagia. Betul ya? Ya gitu. Jadi insya Allah selama 12 hari ke depan Bapak dan Ibu adalah tanggung jawab ibaratnya kami. Kami bertanggung jawab, kami berharap bahwa segala pelayanan, segala yang Bapak dan Ibu dapatkan nantinya bisa membantu, ya bisa ibaratnya apa, Bapak Ibu ibadahnya silahkan dimaksimalkan. Karena insya Allah dengan segala fadilah tempat yang nanti akan diuraikan lebih banyak lagi oleh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlani. Insya Allah nanti banyak sekali Bu ya kegiatan-kegiatan selama di mana? Selama di Mekah, selama di Madinah, maksimalkan benar-benar curahkan untuk ibadah. Karena belum tentu Pak, Bapak Ibu kita bisa berulang kali. Bisa jadi ini adalah yang terakhir. Tapi kita berharap bisa balik lagi sih. Ya. Nanti lihat kita rindu nih Pak. Betul? Bapak dan Ibu mungkin sudah kepengen banget ya. Ibaratnya sudah dari kapan kepengen banget ke sana. Nanti pulang dari sana Pak, Ibu, rindu itu bukannya hilang. Tapi malah bertambah. Kepengen lagi ke sana. Boleh tanya Pak Haji Rifai. Dia udah bolak-balik, balik lagi. Artinya kerinduan itu ingin terus karena suasananya insya Allah sangat mendukung. Ya, saya yakin kita semua ingin bahwa di sisa umur kita itu adalah benar-benar kita niatkan untuk lebih banyak beribadah. Ya, bersama Travel Umroh Bahagia kami berharap bahwa Bapak dan Ibu mulai saat ini perbaharui niat. Ya, sayang kalau Bapak dan Ibu umroh ini niatnya bukan karena untuk ibadah. Sayang. Jadi, wah aku biar bisa foto-foto di sana. Jangan. Sayang sekali. Jadi, niatkan tulus ikhlas dulu ya bahwa kita ke sana adalah untuk ibadah. Ya, setelah itu yang lainnya ya kita sambil saja. Artinya apa? Perbaiki niat dulu. Ya, mulai sekarang perbaiki niat, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa supaya apa? Supaya Allah mudahkan segala kegiatan kita dari awal hingga akhir. Nah, kegiatan-kegiatan itu apa saja? Nanti insya Allah setelah ini nanti Bapak Haji Muhammad Nur Rifai yang akan memberikan penjelasan yang lebih detail untuk acara-acara kedepannya selama 12 hari itu kita harus bagaimana dan harus ikuti ya. Kali ini kalau tim Lampung minta saya untuk ibaratnya untuk mendampingi, saya kepengen banget Bu. Cuman memang saat ini tugasnya Pak Haji Muhammad Nur Rifai gantian ya. Jadi saya kira itu saja dari saya. Terus perbaiki niat ya, ikhlas, insya Allah akan lebih mudahkan buat Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti segala rangkaian dari awal hingga akhir. Dari rumah sudah berniat bagus, insya Allah nanti pulang sampai ke rumah semuanya bahagia. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat Pak Agus semua. Ini ibu-ibu bapak-bapak masih semangat? Ngantuk nggak? Enggak, alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya itu ada sambutan dari Bapak Muhammad Nur Rifai. Kepada beliau saya persilahkan. Beri tepuk tangan dulu semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Bahagia. Bahagianya baru setengah ini mah. Apa kabar? Bahagia. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kata-kata adalah doa. Jadi kita setiap hari ngomongnya bahagia, bahagia. Itulah yang insya Allah akan terjadi. Amin? Amin. Yang belum kenal, nama saya Rifai. Insya Allah saya yang akan mendampingi Ibu dan Bapak pemberangkatan ibadah kita umroh besok sampai 12 hari ke depan. Mungkin secara usia saya yang paling muda, ya. Saya lihat ini udah senior semua ini. Nggak apa-apa ya, mohon izin walaupun saya seusia anak Bapak Ibu, memang anggaplah saya anak, tapi insya Allah saya akan mendampingi Ibu dan Bapak menunaikan rangkaian ibadah selama nanti di kota suci, Madinah dan Mekah ya. Semuanya sudah siap? Siap. Sehat semuanya? Siap. Nah, jangan lupa minum Black Cipres. Dapat kan? Iya, itu untuk kesehatan sendi saraf selama umroh wajib diminum minimal 2 pil sehari ya. Kalau ada yang nggak bawa bilang nanti saya kasih di sana ya. Masya Allah. Nggak bawa? Oh ya, siap. Nanti saya bagi, semua saya bagi aman ya. Pokoknya harus sehat, harus bahagia dan umrohnya insya Allah mabrur dan mabruro ya. Kita sebelum menerima banyak materi, saya ingin menyamakan hati kita. Mari bertalbiyah bersama-sama. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Masya Allah. Ketika kita bertalbiyah, itu hati bergetar Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita akan memenuhi panggilan Allah. Kita akan menjadi tamu yang akan dimuliakan di sana. Bapak Ibu saya tanya di ruangan ini. Kalau Bapak Ibu dapat surat undangan dari orang yang terkenal atau dari gubernur misalnya, Bapak dan Ibu diundang ke rumah gubernur, bangga nggak kira-kira? Bangga. Dapat undangan dari Pak Presiden ke istana, bangga nggak kira-kira? Bangga. Nah hari ini bukan lagi gubernur, bukan lagi presiden. Bapak Ibu akan datang ke kota Mekah dan Madinah, menjadi tamunya Rasulullah, menjadi tamunya Allah. Di mana di luaran sana orang berdoa Pak setiap hari, ya Allah saya pengen ke Mekah, ya Allah saya ingin umroh. Tapi ternyata yang dipilih adalah Bapak dan Ibu. Subhanallah. Berarti Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang dipilih. Alhamdulillah. Padahal kalau mau jujur, kita banyak dosa atau tidak? Banyak dosa atau tidak? Kita ini banyak dosa. Kita bawa semua dosa kita tinggalkan semuanya nanti di sana Bapak Ibu. Insya Allah kita pulang kembali seperti bayi barulah lahir. Insya Allah. Kita akan mengunjungi kota Madinah.
Hari ini saya akan menjabarkan rundown acara. Nanti tanya jawab akan disampaikan oleh Pak Kiai Haji Dahlani. Besok Bapak Ibu, jadwal sarapan dimajukan. Jadi bangunnya jam 3, jam 4 sudah bangun. Siap? Kasih tahu sebelahnya, jam 3 sudah bangun. Kasih tahu sebelahnya, jam 3 sudah bangun Bu. Kasih tahu sebelahnya Bu. Kasih tahu sebelahnya, jam 3 sudah bangun. Kasih tahu Pak sebelahnya Pak, jam 3 sudah bangun. Ya, Bu, kasih tahu sebelahnya, jam 3 sudah bangun. Oke. Jadi bangun jam berapa? Bapak Ibu bangun jam 3, silahkan mandi, air hangat ada. Jangan salah puter, kalau kesini panas semua nanti ya. Ambil tengah-tengah biar airnya hangat ya. Ada yang komplain di Madinah, Pak, air saya kok panas semua. Begitu saya cek, oh sebelah kiri semua. Harusnya di tengah baru hangat ya. Oke. Bangun jam 3, silakan sholat tahajud, sholat taubat. Kita ini mau menghadap kepada Allah dan Rasul ya. Setelah sholat tahajud, sholat taubat, Bapak Ibu pakai seragamnya rapi, batik, syal semuanya dipakai. Bantalnya juga nanti kita bagikan, taruh di leher boleh ya. Koper wajib sudah ada di lobi, kalau bisa jam 3, jam 4 itu Bapak Ibu sudah selesai urusan packing. Karena jam 5 kita akan turun, sholat subuh di kamar masing-masing, jam 5 turun sarapan. Sarapannya jam berapa? Jam 5. Nah, kasih tahu sebelahnya. Jam 5. Nah, sarapan jam 5. Karena kalau ketinggalan nanti saya tinggal. Makan paling lama setengah jam. Sama ke toilet ini dan itu. Jam 6 kita sudah meluncur ke bandara, ke terminal 2. Koper nanti dibantu sama Mbak Sela sama Bang Fadli, sudah dibungkus rapi dengan covernya, dikasih tanda pengenal koper. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal bawa paspor, visa, kartu vaksin, itu tidak boleh ketinggalan. Ditambah lagi kalung, ID card, name tag, semuanya nanti dibagikan di sini. Paspor tidak boleh lepas dari badan. Boleh taruh di saku sini atau di tas yang saya dibagikan oleh TUB. Jadi paspor tidak boleh lepas dari badan. Kasih tahu sebelahnya. Iya. Jangan kayak jamaah saya yang lalu, udah mau masuk bandara paspornya di mana? Di koper Pak. Waduh. Bisa masuk nggak? Ya nggak bisa. Jadi koper ini adalah paspor, syarat untuk masuk bandara. Jadi sekali lagi, paspor tidak boleh lepas dari badan. Kasih tahu sebelahnya sekali lagi. Iya, ya, wajib ya. Oke. Kita akan melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Kuala Lumpur. Sampai di sana Bapak Ibu tinggal menunggu kawan-kawan kita dari Sumatera Barat, insya Allah ada 9 orang. Bertemu di sana, nanti sebelum berangkat kita akan bekali lagi tentengan untuk makan siang di Kuala Lumpur. Insya Allah besok dibagikan. Jadi selama menunggu, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Ya, kalau punya Al-Quran, boleh di bandara sambil menunggu baca Al-Quran. Kalau nggak bawa Al-Quran, download di HP masing-masing Al-Quran digital. Bisa Bapak Ibu? Perbanyak zikir dan baca Al-Quran. Kasih tahu sebelahnya. Iya. Kemudian kuota umroh. Nah, siapa yang sudah aktifasi kuota umroh? Belum. Paket data supaya WhatsApp aktif di sana. Belum? Kalau belum nanti Ibu siapkan pulsa di kartunya masing-masing sekitar 400 sampai 500 ribu, bisa lewat M-Banking atau lewat ATM. Kalau sudah ada pulsanya di dalam HP-nya, tinggal diaktifasikan paket 10 GB sudah cukup ya. Caranya gimana? Kalau Telkomsel nanti caranya lewat aplikasinya Telkomsel. Kalau XL lewat aplikasinya XL. Kalau Indosat lewat aplikasinya Indosat. Kemudian selama di sana komunikasi itu penting sekali. WhatsApp grup itu adalah instruksi apapun lihat di WhatsApp grup ya.
Nah, pembagian kamar, satu kamar berempat. Spesial nanti ada juga yang berlima, kita sebutnya kamar queen. Nanti room listnya kita bagi sekali lagi di grup. Sampai di sana, 36 orang ini adalah keluarga. Kayaknya siapa kita? Keluarga bahagia. Kenapa? Selama di sana kalau kita sakit, yang rawat ya kita juga. Kalau kita ternyata mohon maaf, ada apa-apa, bukan orang yang ada di Manado atau di Lampung, bukan. Yang akan guyup, rukun ini adalah kita ini, satu bis. Makanya ini adalah satu keluarga. Saya yakin ini ntar akan terbentuk chemistry-nya sampai kapanpun. Wah, ini angkatan saya barengan umroh 4 Agustus 2025. Jadi saudara selamanya. Saudara di dunia, insya Allah saudara sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Sampai di Kuala Lumpur, nanti Bapak Ibu nggak usah repot tarik-tarik koper, karena kopernya sudah connect dengan pesawat selanjutnya. Jadi turun hanya badan saja. Turun dari pesawat, pindah ke ruang tunggu sambil makan siang, perbanyak zikir, banyak Al-Quran, lalu menunggu kedatangan jamaah dari Sumatera Barat, masuk lagi pesawat menuju ke Jeddah. Perjalanan sampai di Jeddah pukul 23.00 waktu Saudi Arabia. Jam 11 malam, ya. Jam 11 malam sampai di Saudi Arabia. Selama di perjalanan, insya Allah pramugarinya bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Saya pernah Pak naik pesawat yang bahasanya itu ngomongnya bahasa Inggris. Kemarin jamaah Manado terakhir 26 orang tuh naik pesawat Qatar pakai bahasa hutan. Kalau ada kopi sama teh dia tunjuk. Dikasih makan, excuse me sir, fried chicken, spaghetti ini, nasi dia bilang. Tidak ada nasi. Pesawat Qatar tidak ada nasi. Tapi kalau pesawat batik, insya Allah ada nasi. Alhamdulillah. Cocok? Cocok. Jadi kalau pramugarinya bahasa Indonesia aman, ya. Kita bisa ngomong, bisa bertanya. Lalu selama perjalanan, insya Allah full service. Bapak mau teh, mau kopi, selama di pesawat aman, ya. Ngerokok aja yang nggak boleh Pak ya. Yang ngerokok nggak boleh di pesawat ya. Ya, lalu landing sampai di Jeddah, insya Allah jam 11 malam. Sudah ada tim penjemput bis, Bapak Ibu nanti semuanya rombongan, usahakan jangan ada yang tidak bergandengan tangan. Semuanya bergandengan tangan supaya apa? Jangan ada yang lepas. Saya pengalaman satu orang ini kebelet pipis, nggak bilang sama rombongan, cari toilet sendiri. Akhirnya begitu sudah di atas bis, kok jamaah kurang satu? Kemana yang satu? Siapa yang tahu? Satu orang kemana? Nggak ada yang tahu. Akhirnya harusnya kita sudah berangkat ke Madinah, terpaksa pending. Mungkin hampir 2 jam itu. Menunggu satu orang ini hilang kemana ini? Hilang di bandara segitu besarnya, bahasanya bahasa Arab, dia nggak pakai WA. Nah coba, kacau nggak kira-kira? Nah, makanya saran saya, kemanapun harus bergandengan tangan. Ibu-ibu bergandengan tangan dengan ibu-ibu, rombongan. Bapak-bapak merangkul atau pegangan tas. Nah, kalau ada bawa tas tuh yang ini, tarik aja tasnya nggak apa-apa, ya. Jadi selalu bergandengan. Kasih tahu sebelahnya. Nah, kalau yang suami istri boleh bergandengan? Boleh. Makin mesra, makin romantis, pahalanya banyak. Wah, karena ibadah kan? Ya, jadi beruntunglah yang ngajak suami istri ini. Yang belum ngajak suami istri, mudah-mudahan berangkat lagi bisa ngajak pasangan. Yang belum punya pasangan, mudah-mudahan tahun depan berangkat lagi punya pasangan. Masuk di bis, sampai di bis nanti akan dibagikan lagi nasi untuk selamat datang, itu biasanya snack ya, snack dan itu. Lalu perjalanan dari Jeddah kita langsung ke kota Madinah. Perjalanan insya Allah lewat bis 4 sampai 6 jam, tergantung kondisi macet atau tidak. Biasanya 4 sampai 6 jam. Subuh insya Allah kita sudah menginjakkan kaki di kota Rasulullah, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah.
Ini kota yang sangat spesial, Bapak Ibu. Allah memerintahkan kita sholat, Allah nggak sholat. Betul atau enggak? Allah memerintahkan kita zakat, Allah nggak zakat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah puasa nggak? Enggak. Tapi Allah memerintahkan kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah bersolawat nggak? Allah bersolawat, subhanallah. Ayatnya kita udah hafal semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah bersolawat. Luar biasa, Allah aja bersolawat. Nah kita nih hambanya, mudah-mudahan yang mendapatkan syafaatnya Rasul, kita juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di yaumul akhir nanti, dan termasuk golongan umatnya yang bisa memasuki Jannah Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk bersolawat dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Semoga dengan bersolawat ini kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti di Madinah Bapak Ibu akan bermalam di Hotel ODST. Jarak dari pintu hotel ke pelataran Masjid Nabawi sekitar 3 menit saja. Bagi bapak-bapak yang sudah usia sepuh, yang sudah tidak muda lagi tapi masih semangat, nah ya, hanya 3 menit, insya Allah tidak lelah. Buka pintu hotel, 3 menit jalan kaki sudah sampai pelataran Masjid Nabawi. Dekat ya, nyaman insya Allah. Lobinya besar, kamarnya juga nyaman, bersih. Makanannya pun insya Allah cocok dengan lidah Indonesia ya. Kalau nggak cocok nanti mungkin dari mana bawa sambal roa nggak ini? Enggak ya? Jamaah lalu saya dibawain sambal roa itu enak sekali. Kalau dari Lampung bawa tempoyak nih. Bawa sambal roa. Oh, nanti saya minta ya Bu ya. Oh iya. Luar biasa. Di Madinah kita akan 5 hari. Berapa hari? 5 hari. Di Madinah kerjanya ngapain kita di sono? Perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Pahalanya sesuai hadis yang kita sudah sama-sama tahu, sholat di masjidku kata Rasulullah itu pahalanya 1000 kali lipat. Jadi kalau kita sholat subuh nih di Lampung 2 rakaat, itu di Masjid Nabawi dihitung 2000 rakaat. Masya Allah. Kalau kita sholat tahajud di Manado 2 rakaat, di Nabawi dihitung berapa rakaat? 2000 rakaat. Karena dikali 1000. Itu kalau dihitung 1000 itu berapa tahun? Jadi kita melakukan percepatan ibadah. Mengakumulasi pahala di sono insya Allah banyak sekali. Bapak Ibu sedekah kalau di Indonesia 100.000 dapat pahalanya ya 100.000. Tapi kalau sedekah di sana 100.000 Ibu kasihkan dikali 1000, subhanallah. Jadi perbanyaklah ibadah. Saya bercanda waktu itu sama Pak Agus sama Pak Saril. Kita hatam nih Pak Quran sekali Pak. Itu dihitung hatam 1000 kali Pak. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi perbanyaklah ibadah di Masjid Nabawi. Yang paling istimewa di Masjid Nabawi adalah ada makam Rasulullah. Itu kubahnya warna hijau. Makam Nabi Muhammad. Nah untuk bapak-bapak, nanti saya ajak lewat lorong pintu Babu Salam. Di mana badan kita nih Pak, lewat begini Pak, sebelah kiri kita ini makam Rasul. Jaraknya hanya 2-3 meter dari makam Rasulullah. Selama ini mungkin kita ziarah ke makam wali, songo, sunan, ini kiai. Kita ziarah ke makam-makam. Kali ini kita akan ziarah langsung ke makamnya Rasulullah. Masya Allah ya. Jarak dari badan kita ini hanya 2 meter, 3 meter. Semuanya nggak ada yang tidak menangis lewat situ. Karena itu adalah kekasih Allah ya. Itu luar biasa. Kita akan sampai di sana, ibu-ibu juga sama, ibu bisa sholat di Masjid Nabawi,
langsung di depan mata melihat makamnya Rasul. Nampak di depan mata. Subhanallah. Itu kebahagiaan yang tidak akan terkalahkan oleh apapun. Ya, Insya Allah Bapak Ibu, nanti setelah 5 hari di Madinah kita akan juga city tour ke Jabal Mahnet. Ke Jabal Malaikat. Ini saya pun belum pernah ke sana. Tapi ini spesial nih. Saya mendampingi jamaah sekalian. Insya Allah kita akan ke Badar dan ke Jabal Malaikat. Ada gurun pasir yang sangat besar. Disitulah perang Badar. Kita akan sirah nabawi ke sana. Jadi spesial di jamaah umroh bahagia kita akan ke Jabal Malaikat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Di situ akan dikisahkan bagaimana perang Badar dan lain-lain. Lalu di hari kelima kita akan persiapan umroh, puncak umroh, yaitu menuju kota Mekah. Nah, nanti rangkaian umroh akan dijelaskan oleh Bapak Kiai Haji Dahlani. Saya hanya sekilas untuk rundown acara apa yang akan kita lakukan di sana. Kita di Mekah akan 5 hari juga. Berapa hari? 5 hari. Di hari ke-5 hari di sana kita akan umroh sebanyak 3 kali. Umroh pertama untuk diri sendiri. Yang umroh 2 dan 3 boleh ba'dal. Diniatkan untuk almarhum dan almarhumah, orang-orang yang sudah mendahului Bapak Ibu. Boleh untuk orang tua, boleh untuk suami, tapi harus yang almarhum ya. Jangan sampai kayak jamaah yang kemarin. Saya mau badalin suami saya Pak, karena suami saya tinggal. Meninggal apa tinggal? Tinggal Pak. Ya berarti itu mendoakan suaminya meninggal. Jadi yang umroh istrinya, suaminya nggak ikut. Dibadalin Pak. Wah. Ini kacau ini. Ikut manasiknya tidur kayaknya. Jadi yang dibadalkan harus yang sudah atau yang sudah uzur, yang sudah tidak mungkin lagi untuk bergerak, ya. Sudah terbaring, terkapar, nah itu bisa dibadalkan, ya. Nanti akan dipandu caranya. Bapak Ibu nggak usah ngapal-ngapalin itu, nggak apa-apa. Nanti semuanya dipandu oleh mutawif. Bapak Ibu tinggal makmum. Tinggal apa? Tinggal makmum. Jangan stres ngapalin doa tawaf, doa sa'i, nggak perlu. Nanti mutawif akan membacakan, Bapak Ibu makmum. Jadi dibuat mudah, sederhana, ya. Jangan sampai belum berangkat umroh sudah sakit kepala. Kenapa sakit kepala? Ngapalin doa ini Pak, halaman 1 hafal, halaman 2 lupa, halaman 2 hafal, halaman 1 lupa. Ada nggak yang kayak gitu? Oh ada. Nah, kasih tahu Bu, nggak usah dihafal. Kasih tahu sebelahnya Bu, nggak usah dihafal. Ya, Insya Allah nggak usah. Nanti mutawif akan lantang di depan memimpin jamaah. Ya, oke, baik. Maghrib jam berapa? Udah maghrib. Oke, udah maghrib ya. Bapak Ibu sudah maghrib. Jadi saya sedikit lagi. Hari kelima kita biasanya jalan-jalan ke Taif. Taif itu kota dingin seperti Bogor. Kalau di Manado mungkin daerah apa yang dingin itu? Tomohon, ya seperti itulah. Jadi hari terakhir itu jalan-jalan. Kasih tahu sebelahnya. Jalan-jalan, ya. Merawat bahagia. Di sono nanti Bapak Ibu kalau beruntung tidak berkabut, saya ajak naik kereta gantung. Itu biayanya per orang sekitar 500.000. Tapi di Travel Umroh Bahagia gratis. Ya, sudah fasilitas. Lalu di Taif nanti makan nasi mandi 1 loyang rame-rame. Ada daging ayamnya, itu seperti pesantren. Itu biayanya kurang lebih sekitar 300.000 1 loyang. Di Travel Umroh Bahagia gratis, ya. Kemudian pulangnya dapat oleh-oleh kurma 3 kilo gratis juga. Jadi tinggal dibagikan nanti di kampung halaman. Insya Allah semuanya rangkaian seperti itu dalam 12 hari ke depan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, amin. Ingat, kita semuanya satu keluarga, saling menjaga, saling mengingatkan, ya. Materi manasik kita akan bahas setelah sholat maghrib, dan di bawah ini ada musola. Kita sholat jamak maghrib dan isya untuk bapak dan ibu. Saya nggak boleh karena saya orang sini, ya. Nanti akan dipandu oleh Kiai Haji Dahlani. Sholat maghrib nawaitunya adalah jamak takdim. Jadi jamak takdim adalah maghrib digabung dengan sholat isya. Isyanya boleh dikosor jadi 2, nanti akan berjamaah. Lalu di bawah mungkin sedikit
banyak nanti akan ada pengarahan dari Pak Haji. Setelah itu kita naik lagi ke ruangan ini, kita makan nasi mandi. Sudah saya siapin tuh nasi mandinya. Ya, 1 loyang rame-rame, tapi nanti jadi sebelum berangkat ke Madinah nih Pak, udah makan nasi mandi kita Pak di sini Pak. Luar biasa ya. Setelah makan malam baru sesi tanya jawab dan penjabaran dari Pak Haji sampai sekitar jam 9 malam. Siap semuanya? Ya. Karena sudah masuk waktu maghrib, sesi pertama ini saya tutup. Mari kita sama-sama menuju lantai basement untuk sholat berjamaah. Dan setelah sholat berjamaah, ada miniatur Ka'bah di bawah. Ya, terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam langkah menuju Baitullah yang suci, hati tenang penuh cinta dan janji. Umroh bahagia membawa hati berseri, doa terucap harapan tak pernah mati. Irama talbiyah menggema di angkasa, menyatukan jiwa dalam rasa bahagia. Melihat Ka'bah penuh harap dan doa, hati tersentuh terikat cinta mulia. Travel umroh bahagia, teman langkah penuh cinta. Doa dan harap terangkai bersama, menuju ridho ilahi selama-lamanya. Dalam doaku terukir harapan, menyentuh jiwa dengan ketulusan. Bersama travel umroh bahagia, menyusuri jalan penuh keberkahan. Irama talbiyah menggema di angkasa, menyatukan jiwa dalam rasa bahagia. Melihat Ka'bah penuh harap dan doa, hati tersentuh terikat cinta mulia. Travel umroh bahagia, teman langkah yang penuh cinta. Doa dan harap terangkai bersama, menuju ridho ilahi selama-lamanya. Dalam doaku terukir harapan, menyentuh jiwa dengan ketulusan. Bersama travel umroh bahagia, menyusuri jalan penuh keberkahan. Selesai bandingkan dengan gayung sempurna dengan air yang suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan maksudnya bukan air kelapa Pak. Bukan air kelapa. Seluruh tubuh kita berulang-ulang, kemudian digosok dengan seluruh anggota tangan tadi, tapi usahakan hindari bagian-bagian yang kalau tersentuh kedua telapak tangan. Kemudian mohon maaf, bulu kemaluan semuanya dibersihkan supaya anggota tubuh ada kuku Pak, potongi kukunya, bersihkan. Kemudian karena itu nanti rawan pas kukunya panjang di tengah jalan Bapak Ibu nanti gatal lalu dipotong di tengah jalan setelah umroh kena darah. Makanya potong. Ingat ya Pak, ini pengganti sarung. Tangan. Lapor. Kakinya direntangkan, kaki rentangkan. Buka kakinya. Kita lagi. Nah, ini. Belokkan. Terus tangan sini. Balik. Bawa gini dulu. Kemudian bukan selawat.
yang yakin gunungnya supaya tidak melorot nanti di jalan, Pak. Khawatir begitu naik mobil ininya kesangkut, melorot, waduh ada pompanya kabur. Bahaya nanti. Nah ini masih separuh. Sisanya mana tadi, Pak? Ya, selipkan di depan. Nah, selipkan depan. Nah, sampai ke sini diselendangkan ke samping belakang. Bisa jalan? Silakan talbiyah. Iya. Bisa dipahami Bapak-bapak cara pakai? Ya. Inilah cara pakai ihram yang paling mudah saja supaya nanti tidak kesulitan. Sudah. Kemudian prakteknya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Enggak hafal, Pak. Udah ditunjukin lagi enggak hafal. Yang penting batin kita seperti tadi, saya niat ihram untuk umroh karena Allah. Apa? Saya niat ihram untuk umroh karena Allah. Dilafazkan itu mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Setelah itu ibu bapak sedang masuk pada ibadah di perjalanan. Naik mobil aja ibadah ya. Baiklah syarikalah labbaik. Saya ulangi dari yang pertama. Yang pertama, labbaik Allahumma labbaik. Ulangi, labbaik Allahumma labbaik. Yang kedua, labbaik la syarika laka labbaik. La syarika dulu, laka labbaik. Saya ulangi, labbaik la. Bismillahirrahmanirrahim. Pas Hajar Aswad jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Terus setiap si pojok Bismillahirrahmanirrahim. Iya, teruskan. Jangan lupa setiap di pojok usahakan Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikan ke arah Hajar Aswad Bismillahirrahmanirrahim. Pas sudah searah. Ya. Yang penting satu putaran. Terus belum diajarkan bacaannya. Pokoknya yang penting satu putaran. Iya, satu putaran, balik lagi ke tempat semula. Iya, yang sudah searah langsung melambaikan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Iya, harus pas garis. Harus pas garis searah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Menghadap ke sana. Lambaikan ke arah Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, lanjutkan keliling lagi, melangkah lagi terus. Iya. Dua putaran. Ke tempat semula jangan lupa nanti searah lurus. Langsung masing-masing menyesuaikan Bismillahirrahmanirrahim. Arabnya dulu lari-lari kecil dulu diajari oleh Siti Hajar ketika dia memperjuangkan air. Ya. Jadi bisa jadi Allah turunkan karunia rezeki dari usaha keras kita, bisa turun melalui anaknya. Dari Safa menuju Marwah lagi 7 putaran, berarti berakhir di bukit Marwah, ngitungnya salah. Berarti itu ya Bu ya. Selesai rukun yang berikutnya yang disebut sa'i. Oh hanya seperti itu ya, kok disebut ibadah ya? Pak, ada yang nanya kalau pada saat sa'i sudah batal bagaimana? Nah ini yang membedakan tawaf dengan sa'i. Kalau tawaf wajib suci, kalau sa'i batal tidak membatalkan rukun.
Ya, nanti dicari, para ulama juga kebanyakan menetapkan seperti itu. Wajib suci untuk sa'i. Tapi kalau tawaf mengelilingi Ka'bah harus suci. Beda ya Bu ya, antara tawaf dengan sa'i. Selesai sa'i, apa yang dilakukan? Lengkapi dengan menghalalkan ihram dengan cara nyukur rambut. Iya, tahallul namanya, menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan selama pakai kain ihram. Banyak para pencukur yang sudah ngerti yang namanya potong apa itu namanya? Mohak. Mohak, iya. Barangkali kepengen seperti gaya anak-anak sekarang, boleh di sana juga banyak yang paham ilmu itu. Selesai tahallul, maka selesailah rukun umroh yang kita lakukan. Seperti itu saja Pak yang namanya ibadah umroh. Iya, sudah selesai. Pulang yuk Bu yuk. Sudah selesai nih umroh. Berarti apa yang kita lakukan setelah selesai umroh? Kita sudah boleh mengganti baju biasa. Nanti pakai pakaian batik boleh. Setelah selesai setelah saya tahallul. Bapak-bapak yang tadi nggak pakai batik boleh pakai baju batik, baju putih boleh. Karena sudah bebas seperti orang kita di kampung sholat di masjid pakai baju koko, pakai baju putih, pakai baju biasa boleh sudah. Seperti itu. Kita hanya melaksanakan ibadah rutinitas sehari-hari, sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kenapa kok perlu di Masjidil Haram? Karena nilai sholat berjamaah di Masjidil Haram lebih hebat lagi daripada di Masjid Nabawi tadi. Ini buat kue Pak. Ini buat es. Contoh ini nih. Saya juga mau ini ya. Contohnya. Kita sudah mendapat kerinduan Allah. Ayo. Ayo sekarang. Masya Allah, bahagia. Iya, tapi ini perdana Bu, nasi coklat nasi nanti perdana. Yang lain belum pernah. على هذه الحاجة والنية الصحيحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين في منزلة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada malam hari ini dalam rangkaian kegiatan untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah, memenuhi seruan-Mu wahai Tuhan kami. Kiranya jadikan perjalanan kami dalam perjalanan yang lancar ya Allah, dalam melaksanakan menunaikan amaliyah ibadah kepada-Mu ya Allah, dan kiranya tunaikanlah semua kelancaran kami hingga kami dapat kembali ke tanah air di tempat kami tinggal di muka bumi ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka
antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Jadikan umrah kami umrah yang mabrur dan mabrurah ya Allah. Jadikan umrah kami yang mabrur dan mabrurah. Jadikan umrah kami yang mabrur dan mabrurah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 3 Agustus 2025 telah selesai dilaksanakan manasik umroh bahagia jamaah umroh dari Manado dan dari Lampung. Masya Allah, semoga menjadi umroh yang makbul dan mabrur. Amin ya rabbal amin. Apa kabar? Siapa kita? TUB Go Baitullah Go Jannah Allahu Akbar. Shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu